Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK Hots lagi ya. Kita akan melihat bagaimana bentuk bela negara, cinta tanah air, dan patriotisme dalam pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 ya. Oke, jadi ini kan kasus yang masih hangat-hangat dibicarakan ya di publik. Jadi bisa jadi dia potensi untuk menjadi soal yang dibicarakan di dalam tes wawasan kebangsaan untuk penerimaan CPNS 2021 ya. Nah, ketika kita berbicara masalah bela negara, cinta tanah air, dan patriotisme, masih kadangkala ada beberapa peserta yang masih kebingungan membedakan kapan sih sesuatu perilaku itu disebut perilaku bela negara, kapan sesuatu itu disebut perilaku cinta tanah air, dan kapan perilaku itu disebut patriotisme. Nah, karena di dalam bentuk perilakunya itu hanya berbeda pada indikator-indikator tertentu saja, ya. Nah, jadi kalau berbicara masalah Olimpiade Tokyo 2020, kan namanya Olimpiade Tokyo 2020 ya. Meskipun pelaksanaannya di 2021 karena ini hanya pelaksanaan yang tertunda di 2020 akibat pandemi. Nah, jadi ada banyak bentuk bela negara, cinta tanah air, dan patriotisme yang dilakukan oleh atlet, baik atlet maupun ofisial atau supporter yang sempat berada di lapangan karena pertandingan kan dalam pelaksanaan Olimpiade itu dibatasi supporternya karena mengingat kondisi saat ini pandemi. Oke, kita harus mengenal sedikit bahwa kalau bela negara itu perilaku atas dasar wewenang ya. Perilaku ini kalau kita berbicara masalah bela negara itu terkait masalah wewenang ya. Itu ada wewenangnya. Ah, Kalau patriotisme dia adalah satu bentuk tertinggi dari bela negara itu bahkan melampaui wewenang. Jadi kalau perilakunya melampaui wewenang itu sudah masuk kategori patriotisme ya, melampaui wewenang. Misalnya contoh, kalau saya kasih contoh, seorang dokter tapi mendirikan sekolah itu patriotisme ya, karena wewenangnya dalam hal medis atau kesehatan, tetapi dia turut serta membantu pendidikan, artinya dia melampaui wewenangnya sehingga disebut patriotisme. Tapi kalau misalnya seorang guru mengajar, misalnya itu kalau dia warga negara berarti dia pertahanan negara, tetapi kalau misalnya dia warga negara yang ditinjau adalah warga negaranya, maka dia bela negara. Oke. Jadi kalau cinta tanah air biasanya juga agak bingung dengan nasionalisme ya, bentuk bela negara, cinta tanah air, dan nasionalisme. Nah, kalau misalnya kita sorry yang di sini yang akan Uncle bahas nasionalisme ya. Tadi patriotisme. Uncle juga akan bahas nasionalisme ya. Maksud saya Uncle akan juga bahas tentang nasionalisme. Nasionalisme. Oke. Jadi kalau nasionalisme sendiri itu terkait masalah bagaimana kita mencintai negara sama dengan ini, tetapi yang membedakan antara cinta tanah air dan nasionalisme, dua-duanya ada rasa cinta, tetapi kalau nasionalisme mencintai negara melalui identitas negara, oke, dengan mengutamakan identitas negara. Apa itu identitas negara? Boleh lambang, bahasa, lagu, bendera, hukum, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem, jadi lagu-lagu nasional. Jadi semua yang menunjukkan bahwa itu adalah Indonesia. Jadi itu yang disebut kemudian identitas negara termasuk hukum yang berlaku. Jadi kalau kemarin masih ada yang bingung bahwa kenapa mentaati hukum itu disebut nasionalisme karena hukum yang berlaku itu masuk daripada bagian dari identitas negara. Jadi teman-teman harus paham apa-apa saja yang termasuk identitas negara. Kemudian kalau ada soal yang membicarakan tentang itu dan menjadikan indikatornya adalah identitas negara, salah satu dari identitas itu, maka dia masuk dalam bentuk nasionalisme. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang kisi-kisi yang salah satunya di dalamnya adalah nasionalisme, perhatikan tujuannya. Di situ tujuannya kan indikatornya adalah identitas negara, gitu ya. Namun sebelum Uncle lanjut dalam bentuk soalnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya, agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan memperoleh pembinaan berdasarkan konsep dari
berdasarkan Permenpan itu per pasal, per ayat, per poin, sehingga tuntas kita membahas Permenpan yang menjadi kisi-kisi yang dibicarakan dalam tes SKD tahun 2021. Teman-teman juga akan memperoleh pembinaan 2 atau 3 hari sebelum tes melalui evaluasi pengetahuan selama mengikuti kursus. Yang kedua adalah evaluasi psikis dan mental, kesiapan mentalnya dalam mengikuti tes. Kemudian ke evaluasi strategi apa yang teman-teman akan gunakan pada saat tes nanti. Oleh karena itu, segera bergabung di Bimbingan Belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Coba kita lihat soal nomor 1 ya, perhatikan soal nomor 1. Pada tahun 2021 dilaksanakan ajang olahraga bergengsi di dunia, yakni pelaksanaan Olimpiade Tokyo ya. Pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Ya. Di dalam ajang tersebut Indonesia mengirimkan sejumlah atlet yang membawa nama Indonesia. Beberapa atlet berhasil membawa pulang medali termasuk medali emas. Pasangan ganda putri Indonesia yakni Grecia Poli dan Aprilia Rahayu ya, berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 setelah berjuang dan bekerja keras dari babak kualifikasi dan sampai final. Dan akhirnya pasangan ganda putri Indonesia berhasil mencatat sejarah baru sebagai pasangan ganda putri pertama yang menjadi juara di ajang olahraga bergengsi tersebut. Perjuangan dalam mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Grecia dan Aprilia harus berlatih setiap hari dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan harapan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Setelah berjuang melawan beberapa atlet kelas atas dari berbagai negara yang kuat dalam ajang badminton, akhirnya pasangan ganda putri tersebut berhasil berdiri di podium pertama di ajang tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, pasangan ganda putri Indonesia menunjukkan bentuk sikap apa. Jadi di sini ada atlet kita ya, atlet Indonesia dapat medali emas dengan perjuangan yang luar biasa. Tentunya itu bentuk apa ya? Nah, Uncle selalu katakan, bahkan Uncle sudah jawab juga di Telegram ya, bahwa bentuk dari apa yang dilakukan oleh Grecia Poli dan Aprilia Rahayu itu menunjukkan bentuk bela negara. Kenapa? Jadi jawabannya ini menurut Uncle adalah bela negara. Kenapa? Karena dia kan seorang atlet. Kemudian dia memperoleh medali. Tugas seorang atlet adalah memperoleh medali dan mengikuti pertandingan dan bisa menang di ajang tersebut. Berarti ia melaksanakan tindakan tersebut berdasarkan wewenangnya ya, karena dia digaji, dia memperoleh hadiah, dia membawa atas nama negara sehingga dia masuk dalam kategori bela negara. Jadi ya seperti itu. Tetapi dia bukan artinya dia bukan negara secara legal formalnya ya, bukan negara, tapi dia seorang atlet, artinya warga negara yang membawa atas nama negara ya, tapi dia tetap warga negara. Nah, dia dalam mencapai memperoleh medali emas itu kan itu memang seorang atlet harus berjuang memperoleh medali ya. Jadi dia melakukan itu berdasarkan wewenang, sehingga Uncle kategorikan bahwa itu adalah bentuk bela negara. Kecuali kalau dia melampaui wewenangnya, baru dia boleh dikatakan patriotisme. Misalnya dalam keadaan kaki yang misalnya atau ankle-nya lagi sakit atau tangannya lagi sakit, tetapi dia tetap, ataukah dia membeli sendiri raketnya, kemudian dia membeli sendiri raketnya, membeli sepatunya sendiri, kemudian dia ikut bertanding, dia membawa atas nama negara, itu patriotisme. Kenapa? Karena dia melaksanakan melampaui wewenangnya, harusnya negara yang membelikan raket, begitu ya teman-teman. Ketika membedakan kapan dia bela negara dan kapan dia patriotisme, perhatikan apakah dia melampaui wewenangnya sebagai dalam statusnya itu atau tidak. Kalau tidak melampaui wewenang berarti dia bela negara. Kalau melampaui wewenang berarti dia patriotisme. Begitu ya. Jadi jawaban untuk soal ini mungkin tidak ada lagi. Semoga teman-teman bisa memahami lagi soal ini dan tidak lagi dipertanyakan di berbagai platformnya. Mungkin di platform lain-lain
pembelajaran online menjawabnya patron, tapi Uncle yakin bahwa ini bela negara. Keyakinan Uncle didukung oleh pernyataan ini staf khusus dari Uncle langsung saja sajikan supaya teman-teman semakin yakin bahwa itu adalah bentuk bela negara. Ini menurut staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Dr. Lia Kian MM, apapun hasilnya, semua atlet dan ofisial telah memberikan aktualisasi nyata dalam bela negara untuk mempertaruhkan nama baik Indonesia di mata dunia. Ini pernyataan resminya, apapun hasil, semua atlet dan ofisial telah memberikan aktualisasi nyata bela negara dan mempertaruhkan nama baik, nama besar Indonesia di kancah internasional di bidang olahraga. Ucapnya saat diwawancarai Kamis, tanggal 29 Juli ya. Oke. Semoga ini memberikan keyakinan terhadap pemahaman ini ya. Oke. Lanjut di soal nomor 2. Jadi yang jawaban pertama tadi adalah bela negara. Yang dua adalah kondisi pandemik yang melanda dunia saat ini juga berdampak pada pelaksanaan festival olahraga terbesar sepanjang masa. Pada pegelaran Olimpiade Tokyo 2020 harus dilaksanakan pada tahun 2021. Kondisi tersebut tidak menyurutkan niat para atlet untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Setiap negara mengirimkan sejumlah atlet terbaik mereka dari berbagai cabang olahraga untuk bertanding pada acara 4 tahunan tersebut. Begitu juga atlet Indonesia dengan penuh antusias menunjukkan kemampuan mereka berlaga di lapangan. Yang menarik adalah pada ajang balap sepeda terlihat atlet-atlet Indonesia yang berkompetisi di ajang tersebut menggunakan sepeda buatan asli Indonesia. Atlet tersebut bertarung dengan penuh semangat dan latihan yang ekstra menjelang ajang tersebut dilangsungkan. Sepeda buatan Indonesia tersebut terlihat tangguh digunakan oleh atlet terbaik bangsa dan bertarung dengan atlet-atlet terbaik dunia dengan produk-produk sepeda terbaik mereka. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan jiwa. Nah, ini penggunaan produk dalam negeri ya. Kalau penggunaan produk dalam negeri, berarti kita ada di situ rasa kecintaan kepada Indonesia. Kalau ada rasa kecintaan kepada Indonesia, berarti kan ada dua tadi. Kalau kita berbicara rasa cinta, ada nasionalisme dan ada cinta tanah air. Ini dua paket yang sulit dibedakan ya, nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Kalau cinta tanah air tadi, kalau nasionalisme tadi harus ada identitas, ya identitas. Kalau ini tidak mesti ada identitas. Karena di soal itu hanya penggunaan produk dalam negeri itu bukan identitas, karena dia adalah benda yang tidak menunjukkan ada nilai keindonesiaan, cuman dia diproduksi dalam negeri, maka dia masuk dalam kategori cinta tanah air, oke ya. Jadi itu saja teman-teman, kalau dia punya identitas, misalnya gini, identitas itu lambang, bahasa, lagu, bendera, hukum, sistem pemerintahan, kemudian sistem ketatanegaraan, kemudian bentuk negara, apalagi dan segala hal yang menunjukkan bahwa itu Indonesia, artinya sifat-sifat keindonesiaannya nampak dari situ, maka di situ masuk sebagai nasionalisme. Jadi kalau kalau pelajar kisi-kisi itu pahami betul maksud dan tujuan dari setiap kisi-kisi itu. Di situ ada di belakangnya pasti ditulis ya. Oke, jadi paham ya, nomor 2 ini masuk dalam kategori cinta tanah air karena dia hanya menggunakan produk dalam negeri, tetapi produk dalam negeri itu bukan bagian dari identitas nasional. Lanjut di soal nomor 3. Kemeriahan Olimpiade Tokyo tidak bisa semeriah pelaksanaan Olimpiade tahun-tahun sebelumnya seperti di Cina, Brasil, Inggris, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kondisi pandemik menuntut pihak pelaksana agar tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang sebagai tuan rumah pelaksana Olimpiade 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah dengan membatasi jumlah penonton yang berada di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar penyebaran virus COVID-19 dapat dicegah. Meski demikian, semangat dari atlet ofisial dan supporter dari tiap-tiap negara tidak surut dan tetap berapi-api dalam mengikuti event olahraga bergengsi tersebut. Sebagai contoh, ofisial dan supporter dari tim kebanggaan Indonesia tetap semangat dan tak henti-hentinya menunjukkan jiwa keindonesiaannya dengan berbagai hal. Salah satunya adalah mereka menggunakan kostum yang seragam dengan paduan warna merah dan putih. Oleh karena itu, ofisial dan supporter Indonesia tampak lebih kompak dan menjadi pembakar semangat bagi atlet yang bertanding di lapangan. Tindakan ofisial dan supporter dalam kasus di atas menunjukkan jiwa, perhatikan,
Di sini dia menggunakan kostum yang seragam merah putih. Merah putih itu adalah identitas dari sebuah bendera negara. Jadi warna merah dan putih itu meskipun dia pakai dalam bentuk seragam, tapi itu menunjukkan adanya identitas keindonesiaan melalui warna bendera bangsa ya. Oleh karena identitas tadi ada di dalamnya ada identitas warna merah dan putih, maka kasus di atas artinya menunjukkan cintanya terhadap satu negara melalui dengan menunjukkan identitas-identitas dari negara itu. Karena dia menunjukkan identitas negara itu, maka dia masuk dalam kategori nasionalisme seperti apa yang kita bahas tadi di atas ya. Kalau nasionalisme ada identitas. Oke, identitas. Kalau pertahanan negara itu bagaimana negara melindungi warga negara, artinya tetap warga negara pelakunya, tetapi yang disorot adalah negaranya, instansinya yang disebut, bukan orangnya ya. Misalnya tentara, polisi, guru, itu pertahanan negara ya. Kalau patriotisme, ada juga nanti dia disebutkan profesinya, tetapi dia masuk bela negara manakala yang disorot adalah orangnya, bukan profesinya ya. Tapi disorot dia hanya disebutkan profesinya. Jadi kadang masih bingung membedakan seperti itu. Itulah kenapa banyak peserta yang bisa bertanya, karena kadang kita tidak sempurna membaca soal dengan baik ya. Jadi mesti teman-teman harus lakukan adalah memahami maksud soal itu per poin sehingga paham substansi dari soal itu ya. Nanti Uncle juga akan sajikan bagaimana cara menjawab soal-soal hots dengan cepat. Nah, tetapi yang ingin saya Uncle berikan adalah bagaimana teman-teman dulu kuat secara konseptual untuk setiap materi. Jadi kalau trik itu mudah teman-teman. Nanti kita akan berikan dan mungkin dalam satu video teman-teman akan mudah paham trik yang digunakan. Tetapi yang paling penting adalah ketika teman-teman paham, kita kalau tidak paham konsep juga akan kebingungan. Sudah memahami maksud yang ditanyakan, tetapi maksud yang ditanyakan itu tidak ditahu konsepnya. Gitu. Nanti akan kebingungan juga ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah pahami dulu konsep semua dengan baik, kemudian berangkat pada strategi apa yang cocok diterapkan untuk menjawab setiap soal dalam bentuk yang seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman adalah orang yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi seorang ASN di tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Ingat teman-teman, kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Sekarang kesempatan itu datang melalui pengadaan CPNS 2021. Yang teman-teman harus lakukan, persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin sehingga kesiapan teman-teman dan kesempatan yang ada klop dan akan mengantarkan teman-teman dalam mencapai kesuksesan dalam menuju cita-cita teman-teman ya. Uncle doakan jadilah ASN tahun 2021 ini dengan ASN yang berhati mulia dan melayani kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Di saat teman-teman lulus menjadi seorang ASN, itu hanya hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Ingat teman-teman, menjadi ASN itu ada di tangan Tuhan, tetapi belajar itu adalah pilihan hidup kita. Menjadi orang pintar itu adalah pilihan hidup, menjadi ASN itu ketetapan Tuhan. Jadi jangan terlalu membebani diri ini dengan pengadaan tes CPNS ini, tetapi belajarlah. Jangan jadikan pengadaan CPNS ini adalah beban, tapi jadikan pengadaan tes CPNS ini adalah kesempatan kita untuk mengabdi kepada negara. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.